Perkenalkan, saya Pedriana Jiha, mahasiswa Teknik Industri Universitas Mataram dengan NIM F1F024141. Di sini saya akan membawakan video yang bertema aksi bela negara yang membahas bagaimana hoaks digital mengancam ketahanan nasional kita dan apa yang bisa kita lakukan. Baik teman-teman, jadi yang pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu hoaks. Hoaks adalah informasi yang dibuat seolah-olah benar dan disebarkan dengan tujuan untuk menyesatkan publik. Dan ini bukan masalah kecil teman-teman. Data Kominfo mencatat sejak 2018 hingga akhir 2023 sudah ada 12.547 konten hoaks yang ditangani pemerintah. Di 2023 saja ada 1.615 isu baru. Jelang pemilu 2024, hoaks politik melonjak 10 kali lipat di tahun sebelumnya. Platform terbanyak yang mencatat hoaks adalah Facebook teman-teman, sekitar 312 konten hoaks hanya dalam beberapa bulan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu hoaks teman-teman, saya di sini akan membawakan 3 berita terbesar hoaks yang terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu hoaks COVID-19 yang mengandung microchip magnetis pada tahun 2021. Video memperlihatkan magnet menempel di lengan orang yang baru divaksin. Ditonton puluhan juta kali. Dan banyak yang akhirnya menolak untuk vaksin. Kemenkes RI harus turun tangan langsung membantahnya karena penolakan vaksin yang dipicu oleh hoaks itu memperlambat penanganan pandemi. Lalu yang kedua yaitu ada hoaks penculikan anak. Yang dimana foto atau video anak diklaim diculik di suatu daerah yang disebarkan dengan narasi yang mengerikan dan yang membuat warga panik. Yang paling parah di Indonesia ada kasus orang yang tidak bersalah yang dihajar massa hanya karena satu pesan yang belum dicek kebenarannya. Lalu yang ketiga yaitu hoaks seputar pemilu 2019. Selain hoaks 7 kontainer, beredar juga hoaks suara terjoblos di Malaysia dan dimanipulasi data quick count. Semuanya dirancang untuk satu tujuan yaitu membuat masyarakat tidak percaya pada hasil pemilu yang sah. Kominfo juga harus membantah lebih dari 60 hoaks yang bertema pemilu dalam periode itu. Lalu dalam jurnal Lemhanas RI, Amilin menyebutkan bahwa hoaks politik terbukti mengkikis kepercayaan publik ke institusi negara dan merusak kohesi sosial. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa teman-teman? Ada 5 langkah yang bisa saya berikan. Yang pertama yaitu baca sampai habis dan bukan hanya judulnya saja. Banyak hoaks yang judulnya mengerikan, tapi isi artikelnya yaitu berbeda total. Lalu yang kedua, kita harus mengecek siapa penulisnya dan medianya. Kalau tidak ada nama penulis dan medianya tidak dikenal, itu kemungkinan adalah hoaks. Lalu yang ketiga, verifikasi di platform cek fakta resmi seperti Turnback Hoax, ID, dan Mapindo, dan cekfakta.com atau Hoaxbuster, tools milik Kominfo. Semuanya gratis teman-teman. Lalu yang keempat, cek tanggal publikasi karena banyak berita lama disebarkan ulang seolah baru terjadi kemarin. Lalu yang kelima, kalau masih ragu setelah semua itu, jangan disebarkan teman-teman. Lebih baik terlambat berbagi kebenaran daripada cepat menyebarkan kebohongan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional menyebutkan bahwa bela negara juga bisa dilakukan dengan cara non-fisik. Hidayat Widianingrum dan Sarjito dalam jurnal mereka tahun 2021 juga menegaskan bahwa literasi digital adalah bentuk nyata pertahanan negara kita di era modern ini. Kita tidak perlu menjadi pahlawan ya teman-teman. Cukup jadi warga yang bertanggung jawab. 1 jeda sebelum share, 1 klik sebelum verifikasi, 1 keputusan untuk tidak menyebarkan sesuatu yang belum kita tahu kebenarannya. Baik, sebagai aksi nyata dari tugas ini, saya akan melakukan wawancara langsung dengan teman saya di Teknik Industri untuk melihat sejauh mana kesadaran teman-teman kita soal bahaya hoaks digital, teman-teman. Baik, siapa namanya? Nama saya Seva. Baik, Seva. Pernah atau tidak menerima atau mengirim yang berita yang ternyata itu adalah hoaks? Kalau menerima tentu saja pernah ya, tapi kalau mengirim enggak sih. Waktu menerima berita atau informasi baru nih di WhatsApp atau media sosial, kamu biasanya langsung percaya atau dicek dulu? 50-50 sih, kayak hanya baca mungkin tapi kayak tidak terlalu peduli gitu. Jadinya ya gitulah. Nah, menurut Seva nih, seberapa bahaya sih hoaks itu buat masyarakat dan pertahanan negara Indonesia? Tentu saja sangat bahaya ya, apalagi orangnya mungkin kurang ya, gampang mempercayai sesuatu, jadinya gitulah. Kamu pernah nggak nih tahu gitu bahwa ada situs resmi untuk cek fakta-fakta kayak Turnback Hoax atau cekfakta.com?
Oh, kalau itu saya belum tahu, mungkin bisa dijelaskan. Oke, jadi itu adalah salah satu platform yang dimiliki oleh Kominfo untuk mengecek fakta-fakta berita ya teman-teman. Jadi kalau emang itu gak ada nanti di turn back hoax, berarti itu adalah hoax. Baik teman-teman, setelah saya lakukan wawancara tadi ditemukan bahwa memang sudah ada kesadaran untuk masyarakat Indonesia untuk memverifikasi berita yang sudah didapatkan. Tetapi mereka belum tahu bahwa ada platform dari Kominfo yang didirikan oleh Kominfo untuk mengecek fakta hoax yang beredar di internet. Jadi saya berharap video ini dapat memberi kalian info bahwa Kominfo mempunyai platform untuk mengecek hoax. Hidup besar di Nusa Tenggara Barat membuat saya sadar bahwa masyarakat Nusa Tenggara Barat itu tidak bisa lepas yang namanya dari hidup berkelompok. Seperti adat begawe teman-teman, di mana adat begawe ini masyarakat itu saling membantu satu sama lain untuk satu acara seperti nikahan. Dan itu membuat saya tidak mau masyarakat Nusa Tenggara Barat itu terpecah belah karena hanya satu postingan hoax teman-teman. Karena negara ini juga bukan hanya milik pemerintah. Negara ini milik kita semua, dan menjaganya bisa dimulai dari hal kecil, yaitu menyaring berita sebelum di-sharing kepada teman-teman ataupun keluarga. Dan dengan adanya video ini, saya berharap kita semua lebih aware dengan berita yang kita konsumsi di internet, teman-teman. Saya Pedriana Jiha, mahasiswa Teknik Industri Universitas Mataram dengan NIM F1F024141. Terima kasih sudah menonton video ini, teman-teman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.